Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk tanggal hari ini, hari Jumat ya, tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan Senin ya, masih berlaku ya, 11 Oktober 2021 untuk 16 saham totalnya. Ini bagian yang kedua videonya. Jadi kalau mau tahu 8 saham yang sebelumnya itu ada di video bagian pertama, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Ada BMRI, BBRI, BBCA, ADRO, ASII, MDKA, ITMG, BOGA, itu ya, itu 8 saham. Jadi kali ini saya akan bahas 8 saham. Listnya ada di ini ya, di tabnya yang atas ini ya. Ya. Saya mulai langsung dengan BBNI. Jadi BBNI ini sudah saya bahas sering banget ya di analisa saham harian akhir-akhir ini ya. Karena uptrendnya masih bagus ya seperti itu ya. Jadi jangan salah paham yang barusan menonton, bukan karena sudah naik terus dibahas Pak Sunar, enggak ya. Ini sebelumnya sudah saya bahas lama ya. Bahkan kalau kita track beberapa bulan yang lalu terakhir ya, 3 bulan terakhir ya, itu di bulan Juli pertengahan saya sudah sebutkan kalau naik ke atas 4950 buy, naik ke atas 5175 buy, tambah lagi dan seterusnya ya. Bahkan ketika dia sudah berhasil breakout ya, ke ini ya, saya kotain ya. Ini area buy weakness-nya naik ke atas 5175, saya bilang ya, beli buy ya. Naik ke atas 5375, tambah lagi dan seterusnya. Jadi yang rajin menonton, mencatat ya, dan pasang automatic order buy itu harusnya profitnya luar biasa ya. Dan juga pasang automatic order sell kalau misalnya gagal untuk pemasangan trailing stop dan stop loss seperti itu ya. Jadi harus selalu pasang, setelah beli harus selalu pasang trailing stop dan stop loss. Di sini kalau kita lihat buy weakness masih tetap sama ya, tunggu di area 5775. Artinya kalau dia koreksi di bawah 5775, kita belinya tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 5775. Kalau dia masih turun di bawahnya 5775 belum rebound ya, dia akan testing berikutnya 5525. Ini area buy weakness-nya. Jadi pilihannya kalau belum punya buy on weakness atau buy high sell higher. Artinya kalau dia naik ke atas 6200 silakan buy ya. Jadi yang berani silakan, uptrendnya masih cukup bagus. Nanti naik lagi target berikutnya di 6400 dan 6575. Kalau naik lagi, kalau belinya bertahap itu setiap kelipatan 50 aja ya. Naik ke atas 6250 buy, naik ke atas 6300 tambah lagi, naik ke atas 6350 tambah lagi dan seterusnya seperti itu ya. Jadi saya nggak gambarkan garisnya nanti terlalu dekat, nggak kebaca di sini ya, terlalu numpuk ya. Numpuk jadi satu. Setiap kelipatan 50, belinya bertahap aja. Uptrendnya masih cukup bagus. Kalau nggak berani, tunggu aja koreksi buy on weakness ya, atau belinya bertahap. Yang sudah punya, pasang aja stop lossnya di 6000 dan 5925. Garis saya 5925, tapi di sini kita lihat ada low-nya di 5900 ya. Jadi pakai acuan low yang kemarin aja ya, tanggal 7 Oktober ya. Kalau dia turun di banyak 5900 lebih baik jual dulu. Ada kemungkinan dia koreksi testing area 5775. Itu bagi yang trading ya. Kalau bagi yang untuk setengah invest untuk tahun depan, ini masih peluang untuk naik lagi ke atas 6200 dengan target berikutnya 6400, 6575 dan bahkan bisa breakout ke atas 6750 ya seperti itu ya. Jadi uptrendnya masih cukup bagus. Tapi kalau yang buy high sell higher, saya ingatkan ya, kalau sudah naik ke atas 6200, Pak Sunar bilang boleh buy high sell higher. Ternyata setelah saya buy turun Pak Sunar. Gimana ini? Salah ini analisanya? Enggak ya. Karena uptrendnya masih cukup bagus. Kalau misalnya koreksi ya, ya jangan nyalakan Pak Sunar karena saya nggak akan bisa ngatur harga saham di pasar saham ya. Kalau saya bisa ngatur, saya sudah pasti jadi orang yang terkaya di dunia, bukan di Indonesia doang. Ya di dunia ya, karena saya bisa atur, ayo ini BBNI harus naik sampai 10.000, nanti setelah naik ke 10.000 ayo harus koreksi sampai 5.000 biar saya buy di bawah. Kalau bisa diatur seperti itu ya, ya sudah pasti jadi orang yang terkaya di dunia ya, bukan aja di Indonesia, di dunia ya. Apalagi kalau saya bisa atur setiap hari ya, waduh enak ya, uangnya mengalir terus ya, dari profitnya beli jual, jadi nggak seperti itu ya. Jadi jangan salahkan Pak Sunar. Yang penting saya tidak pernah menyesatkan orang lain. Ini garis-garisnya untuk pemasangan trailing stop dan stop loss sudah saya berikan. Jadi silakan pasang aja, kurang lebih cukup ya untuk BBNI. Berikutnya Indi. Area buy weakness saya sebutkan sekitar 1900 ya. Ini masih koreksi ya. Kalau nggak mau buy sekarang ya tunggu aja di sekitar 1900. Artinya kalau dia turun di bawah 1900, tunggu kalau dia berhasil naik atau rebound ke atas 1900 ya. Seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang, boleh nggak Pak Sunar? Kalau posisi sekarang lebih baik sih tunggu sekalian kalau dia breakout ke atas 2100 atau ke atas high-nya hari ini ya 2130 ya. Kalau yang belum punya ya. Jadi buy high sell higher aja, naik ke atas 2100 atau naik ke atas 2130 buy, naik lagi ke atas 2250 tambah lagi breakout ke atas 2330, boleh average up target berikutnya di 2500 ya. Seperti itu ya. Kalau yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya, kalau belum pasang di 2000, 1950 dan 1900 ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk Indi.
Berikutnya Telkom. Jadi Telkom ini saya sudah sebutkan, kalau dia berhasil naik ke atas 3.600, berikutnya di 3.800 ya. Target price-nya ini, target price-nya sudah kena. Jadi yang sudah punya, pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan, 3720, 3640 ya. Seperti ya. Buy on weakness sebelumnya saya kasih di area 3430 karena dia breakout higher high, maka untuk yang buy on weakness saya sarankan di area 3570 aja ya. Artinya kalau misalnya dia koreksi ya saya nggak mendoakan koreksi, nggak, ini aturannya masih cukup bagus ya, strong juga ya. Kalau dia koreksi di bawah 3570, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 3570. Kalau dia belum berhasil rebound atau mantul ya, dia akan testing lagi 3430. Jadi testing di area 3430 atau di bawahnya 3300-an ya. Itu buy on weakness 3 area ya. Terserah yang mana nanti kita lihat aja mantulannya di mana gitu ya. Jadi naik lagi ke atas 3640 tambah lagi, naik ke atas 3720 tambah lagi dan seterusnya. Kalau yang mau buy high sell higher boleh ya. Tunggu aja nanti kalau breakout ke atas 3800 buy, naik ke atas 3880 tambah lagi dan seterusnya. Target berikutnya di 4000. Ya seperti itu ya. Jadi nggak perlu terlalu takut ya. Sebenarnya sih untuk Telkom ini ya, selama dia bertahan di atasnya ini ya 3430, dia masih ada kecenderungan naik ke atas 4000 ya. Koreksi maksimum banget itu di 3430 maksimum ya. Jadi kalau selama di atas 3430 dia masih peluang ke atas 4000. Tapi hati-hati kalau dia turun di bawah 3430, dia ada kecenderungan bisa turun lagi. Turunnya dia juga dalam ya. Karena sebelumnya dia kalau gagal bertahan di atas 3430, dia turunnya bisa sampai dari 3430 sampai dengan di bawah sini ya, ini sampai dengan 3000-an ya. Bisa lebih dari 10% ya, 2 digit ya ruginya ya. Jadi hati-hati, stop loss maksimum banget di 2430. Maaf 3430 ya. Seperti itu ya, garisnya saya kotain di sini. Kurang lebih cukup. Berikutnya INKP. Jadi INKP ini bagaimana Mas Sultan? Sebelumnya kan dia kalau kita perhatikan ya naik kemudian koreksi ya. Ini berusaha breakout ke atas ya. Sekarang di harga 8.700. Nah, apakah beli? Area buy on weakness saya sebutkan memang di area 8.075, masih tetap sama. Ya kan? Tapi kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Sultan? Boleh saja asalkan pasang stop loss-nya di 8425 dan 8075 ya. Itu yang saya kasih ya. Buy sekarang boleh, tapi jangan terlalu banyak. Nanti kalau naik ke atas 9025 tambah lagi, naik ke atas 9450 tambah lagi dan seterusnya. Kenapa saya bilang seperti itu? INKP ini ya, saya sudah sebutkan kurang lebih seperti konstruksi BUMN ya. Kalau dia turun, dia turunnya bisa lama, berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Kalau dia sudah mulai naik, dia naiknya sudah bisa berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Apalagi sentimen positifnya ya, dia kan barusan menerbitkan obligasi ya. Obligasinya dia jumbo ya, nilainya triliunan. Dia nggak mungkin menerbitkan obligasi ini harga sahamnya diturunkan dalam. Biasanya nggak seperti itu ya. Kalau ada aksi korporasi penerbitan obligasi, biasanya harga sahamnya dinaikkan ya supaya terlihat menarik gitu ya. Seperti itu ya. Kita di sini sih memang di sini apakah ada formasi inverted HNS? Memang ada di sini ya, ada yang tanya di grup ya. Inverted HNS. Nah, ini kalau breakout target berikutnya ya terdekatnya di sekitar ini ya 10 ribuan ya. Ini kalau kita ukur kedalaman ketinggiannya maksudnya ya. Ketinggiannya dari HNS ini kurang lebih ya. Saya ukurkan ke atas. Ini kalau saya plotkan ini targetnya kurang lebih sekitar 10 ribuan, paling nggak 10.500 ya, masih bisa ya. Jadi masih ada peluang naik. Gitu ya. Selama dia bertahan di atas 8.075. Maksimum ya di low-nya inilah 7875. Jadi belinya bertahap aja untuk INKP. Memang stop loss-nya agak jauh ya untuk INKP ya. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk ASA. ASA SSA ya, Adi Sarana Armada. Ini dia breakout. Jadi dia sideways kemudian dia breakout. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Naik ke atas 3.800, yang mau buy hasil akhir silakan. Naik lagi ke atas 4.000 ya, tambah lagi boleh silakan ya. Jadi setiap kelipatan 200 rupiah aja kalau beli ya. Seperti itu ya untuk ASA ya. Berikutnya saya gambarkan aja garis-garisnya ya. 4.200, kemudian berikutnya 4.400 ya. Jadi setiap kelipatan 200 saja. Pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kita kalau perhatikan di sini ya, bentuknya seperti anak tangga ya. Naik, koreksi, naik, kemudian ini sideways lama dia breakout. Kalau breakout dia higher high dia lumayan tinggi ya. Sebelumnya kalau kita lihat di sini ini kan high-nya dia di 2940. Kemudian sideways lama dia berhasil breakout dari 2940 dia bisa naik sampai dengan 3000, ini di high di sini di 3750 ya. Jadi lumayan profitnya seperti itu ya. Kalau dia breakout lagi ada kemungkinan ke 4400 ada ya.
Tapi jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss selalu ya. Jadi jangan terlalu agresif, belinya bertahap aja. Memang di sini pembelian asing masih naik, tapi harga PE rasionya juga tinggi banget ya, sudah melampaui jauh di atas plus 2 standar deviasi. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi apa-apa ya. Mungkin saya sudah pernah sebutkan, cuma saya nggak ingat ya. Aksi korporasi apa, akuisisi atau merger atau sebagainya, silahkan cek lagi beritanya ya. Saya nggak ingat terus terang aja karena saya nggak fokus di ASA ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk Excel. Excel sudah saya pernah bahas ya. Buy on weakness di sekitar 2800. Ini kan sudah kena ya. Ya nggak persis ya. Kan sudah hampir ya. Tapi saya sudah sebutkan naik ke atas 2870 buy. Naik ke atas 2980 tambah lagi ya. Jadi sudah tambah lagi. Ditambah lagi kok tambah turun Mas Sunar. Sebenarnya ya masih cukup bagus lah. Ya Anda jangan mengharapkan seperti ini ya. Anda buy sahamnya langsung naik. Belum tentu ya. Ada yang influencer yang terkenal banget ya. Ya karena dia dari saham lebih lama dari saya ya, pengikutnya juga banyak, subscribernya YouTube-nya juga lebih banyak dari saya ya. Dia jualan seminar juga sih, ya nggak masalah sih kalau jualan seminar, nggak masalah. Dia cuma ada pernah bilang gini ya, kalau dibeli turun dijual naik, makanya ikutan seminar saya seperti itu ya. Nah sebenarnya sih kalau dibeli turun ya, itu bukan berarti analisa saham Anda salah, enggak ya, karena kita nggak bisa mengatur market ya. Kalau setiap kali dibeli naik ya sudah pasti kaya raya saya ya, seperti itu ya. Jadi nggak harus ikut seminarnya orangnya, enggak ya. Kita bisa belajar mandiri juga ya. Yang penting di saham itu 3 kunci keberhasilan ya. Sabar, fokus, dan disiplin. Kalau kita nggak sabaran, nggak cocok di saham deh, terus terang aja. Kalau nggak fokus, nggak cocok juga di saham. Kalau nggak disiplin, sama saja nggak cocok di saham ya. Jadi nggak semua orang cocok di saham ya, terus terang aja ya. Jangan memaksakan diri. Kalau lihat orang lain sukses, oh saya pasti bisa. Belum tentu ya. Kalau Anda nggak bisa sabaran, nggak bisa fokus, nggak bisa disiplin, saya boleh mengatakan 90% Anda bisa gagal di saham ya. Mungkin sekarang berhasil ya, masih lagi, atau pasarnya lagi bullish ya. Beli saham apa aja ya, sekarang kan lagi bullish sampai awal tahun depan ya. Mungkin berhasil lah. Kebanyakan berhasil ya, seperti itu ya. Tapi kalau masa fluktuasinya tinggi atau masa downtrend ya, Anda kalau nggak sabar, nggak fokus, nggak disiplin, pasti habis ya di sahamnya. Pasti lossnya banyak ya, seperti itu. Susah berhasilnya. Lebih seperti itu ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi pasang aja stop lossnya di 2870 dan 2800 kalau buy sekarang ya, atau yang sudah punya sama aja. Kalau mau buy sekarang boleh saja, kalau yang belum punya ya, naik ke atas 3070 tambah lagi, naik ke atas 3200 tambah lagi. Target berikutnya masih memungkinkan di 3500 dan 3600. Itu tuh Excel ya. Ya kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan berhasil. Berikutnya untuk PTBA. Ini masih batubara ya. Saya ingatkan sekali lagi, kalau trading saham batubara, fokusnya di saham batubaranya ya. Jangan fokus di harga saham, jangan fokusnya di harga batubaranya, tapi fokusnya di harga saham batubaranya. Jadi jangan salah paham. Ini buy on weakness saya sebutkan sebelumnya di 2560. Belum kena Pak Sunar. Ya kalau mau tunggu di 2560 silakan. Atau kalau yang belum punya, kalau mau buy, kalau sudah pasang trailing stop ya, tunggu kalau dia naik ke atas 2810 buy. Naik ke atas 2870 tambah lagi, naik ke atas 3000 tambah lagi, dan seterusnya. Mungkin tengah-tengahnya antara 2870 dan 3000 mungkin bisa tambah lagi di sekitar area 2900-an lah ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau tambah lagi Pak Sunar, ya silakan. Saya kasih 2920 aja ya. Maaf, 2920 ya. Naik ke atas 2920 tambah lagi, breakout ke atas 3000 silakan tambah lagi, target berikutnya di 3100 dan 3180. Itu untuk PTBA. Jadi koreksinya sebenarnya sih beberapa hari yang lalu masih cukup wajar ya. Bukan karena harga batu baranya enggak ya. Kita fokusnya di pergerakan harga sahamnya, bukan harga batu baranya, seperti itu ya. Kalau kita lihat, oh Pak Sunar, harga saham batu bara juga pengaruh dengan harga batu baranya dong. Buktinya dia naik ya. Maksud saya seperti ini ya. Kalau kita pernah acuan harga saham batu bara itu selalu ikut dengan harga komoditasnya. Nah, itu terus terang aja nggak valid dong. Harganya batu bara sekarang berapa? Jauh lebih tinggi daripada tahun ini kan, 2018 kan. Jauh lebih tinggi banget kan. Nah, ternyata dia masih belum bisa berikan naik ke atas 5025. Kalau Anda bilang harga saham batu bara itu selalu mengikuti harga komoditasnya, berarti kan harusnya dia lebih tinggi. Karena harga sebelumnya aja di sini dia lebih tinggi daripada yang sekarang ya. Padahal harga batu baranya jauh lebih tinggi yang sekarang daripada yang sebelumnya, seperti itu ya. Jadi kalau Anda trading saham batu bara, jangan lihat harga komoditasnya, kita fokusnya di pergerakan harga sahamnya. Kalau di harga
komoditasnya turun, direspon turun ya, otomatis kalau kena trailing stop atau stop loss ya kejual gitu aja ya. Jadi fokusnya di sana, itu saran saya. Oke, berikutnya MNCN. MNCN sudah saya bahas di analisa saham investasi ya, yaitu di playlistnya yang keempat. Ya, itu di playlist yang keempat. Kalau Anda ke youtube.com/, kemudian saham investasi ya, playlistnya ya. Di playlist yang keempat itu saya sudah sebutkan 3 saham, ASII, KLBF, dan MNCN ya. Asalkan Anda sabar, fokus, dan disiplinnya. Ini peluangnya masih cukup bagus ya, sudah saya bahas. Mungkin saya bahas kilas saja ya. Di weekly-nya di sini ya. Ini targetnya, garis-garisnya ini sudah saya gambarkan sebelumnya ya. 37,57%, 1190, saya yakin sih tahun depan ada kemungkinan bisa naik ya. Kalau dikasih 1320 ya lumayan, 50% lebih ya. Ini untuk investasi. Memang trennya dia masih cenderung downtrend ya. Ini barusan saja dia testing area resisten di sini ya. Berusaha untuk breakout. Kita jangan terlalu takut ya. Kalau sudah breakout nanti dia turun lagi karena sebelumnya lihat ini di sini. Naik dia turun, naik turun ya, naik turun. Nah, ini mau coba naik dia gagal. Minggu depan ya kemungkinan besar turun ya Pak Suntar ya. Jual aja lah. Asal pada trailing stop gitu ya. Kita jangan terlalu kaku ya kalau seperti itu ya. Kalau dia berarti breakout resistennya, dia akan bentuk resisten baru yang di atasnya. Memang di sini trennya dia downtrend ya. Kenapa saya bilang downtrend? Kalau kita tarik Fibonacci retracement dari swing low di sini dan swing high, itu dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% ya. Di bawahnya 933,75. Garis saya di 940. Jadi masih ada peluang ya. Paling tidak ya ke 940 masih bisa lah kalau dia breakout ke atas lagi ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut ketinggian, jangan terlalu takut koreksi ya. Kalau misalnya sudah buy, tiba-tiba koreksi, ya jangan nyalakan Pak Sunar. Wah, Pak Sunar ini ngawur, saya sudah beli nyangkut nih. Ya, jadi nggak mesti ya. Kalau saya sih untuk investasi masih ada peluang. Ya diikutin aja, kalau Anda mau jual duluan silahkan. Tapi kalau dia mulai naik, ya buyback. Saya juga seperti itu kok. Kalau kena trailing stop atau stop loss, saya jual dulu. Nanti kalau naik, saya buyback kembali ya, seperti itu ya. Intinya seperti ini ya. Kita kalau ingin berhasil di saham ya, itu belum tentu satu kali langsung berhasil ya di satu saham ya. Ya bisa saja sih kalau ada beli ya arah berhari-hari ya. Besoknya arah, besoknya lagi arah ya. Naik sampai lebih dari 50% ya. Ya Anda bisa saja lagi ya seperti itu. Tapi tidak semuanya seperti itu. Kadang ada beberapa saham yang Anda satu kali gagal, dua kali gagal. Yang ketiga atau yang keempat Anda bisa berhasil ya. Dan keberhasilannya itu jauh melampaui dari kerugian dari kegagalan sebelumnya. Yang penting di sini kuncinya adalah sabar, fokus, dan disiplinnya. Itu yang paling penting di saham ya. Saya sebutkan sekali lagi ya, jangan bosan-bosannya ya. Kalau Anda nggak sabaran, Anda tidak cocok di saham. Sudah itu ya, titik ya. Anda nggak bisa fokus, Anda tidak cocok di saham. Ya itu juga titik juga. Kalau Anda nggak bisa disiplin, Anda juga tidak cocok di saham ya, seperti itu ya. Titik sudah. Ya, jadi kita harus sabar, fokus, dan disiplin ya. Sabar dalam arti kita tunggu ya. Semua itu udah proses. Ya memang kadang-kadang dibeli bisa langsung naik sampai 100% selama berhari-hari bisa aja. Kalau Anda laki ya, beruntung tepat pilihannya. Tapi tidak 100% seperti itu ya kenyataannya ya. Kita harus fokus juga. Dalam arti kalau pegang saham A, nggak naik-naik Pak Sunar, terus lihat Telegram grup saham B ya, Telegram grup saham B, beli saham B, naik tinggi. Anda beli, ya masih naik ya. Tapi nggak lama tiba-tiba turun, dibanting bandar katanya gitu. Ya terang aja, wajar aja kalau dia turun ya. Ya karena dia sebelumnya sudah naik tinggi, banyak yang take profit. Nah saham A yang Anda hold terus itu nggak naik-naik, tiba-tiba naik tinggi Pak Sunar. Oh gitu. Itu karena Anda nggak fokus. Lihat kiri kanan, rumput tetangga lebih hijau ya, katanya seperti itu ya. Ya akhirnya Anda nggak fokus ya. Jadi jangan seperti itu. Kemudian disiplin. Kalau Anda nggak bisa disiplin, dalam arti disiplin itu bukan disiplin cut loss ya. Tapi disiplin buyback juga. Kalau Anda sudah loss ya, gagal ya, turun ya. Kalau dia berhasil rebound atau mantul, berbalik arah, ya Anda kalau fokus di sahamnya ya kita buyback ya seperti itu ya. Jadi bukan disiplin cut loss doang. Kalau disiplin cut loss doang nggak buyback, ya kita loss terus, nggak pernah berhasil ya. Berarti satu kali gagal di saham tertentu ya, kita nggak mau coba lagi ya, seperti itu ya. Jadi yang penting adalah kita harus sabar, fokus, dan disiplinnya. Kurang lebih seperti itu. Ini bagian kedua. Jangan lupa lihat video yang bagian pertama ya. Kurang lebih seperti itu ya. Seperti biasanya yang barusan join jangan lupa subscribe, like, dan kasih komentar ya, bantu ya. Itu yang paling penting. Kalau bisa yang paling banyak membantu ya lihat videonya dari awal sampai akhir ya. Itu yang paling banyak membantu saya, terus terang aja. Sebetulnya sih sebelumnya ada sih di komen yang menyindir ya. Seperti ini ya. Pak Suntar kalau kasih video itu yang ikhlas begitu dong.
Masa ngomongnya apa setengah ngancam-ngancam apa bantu like atau kasih komen nonton dari awal sampai akhir gitu, seperti nggak ikhlas. Enggak ya, sebenarnya sih kalau saya kasih video ikhlas ya, jadi jangan salah paham ya. Ya, kenapa kok saya bilang bantu like, subscribe dan lain-lain ya, atau bantu nonton dari awal sampai akhir, ya Anda posisikan aja Anda di posisi saya ya kalau bikin video ya. Kalau makin banyak yang nonton ya, ya tentu saja kan makin semangat ya seperti itu ya. Apalagi makin banyak yang beli ya, harganya juga naik ya, profit bersama ya, seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Jadi nggak ada istilahnya saya nggak ikhlas ya seperti itu. Kalau nggak ikhlas saya nggak bikin videonya ya. Buat apa capek-capek, apalagi kalau weekend ya. Weekend saya bikinnya banyak ya seperti itu ya. Karena akhir-akhir ini saya agak sibuk ya. Jadi analisa saham mingguan biasanya sekitar 5 sampai 8, saya cuma bikin 3 aja ya. Selama 2 minggu terakhir ya. Jadi nanti untuk Sabtu Minggu jangan lupa lihat analisa saham mingguan juga ya. Saya post juga di bagian playlist analisa saham mingguan ya. Kurang lebih seperti itu. Di akhir kalimat saya ingin mengucapkan doa ya, semuanya selalu sehat selalu, yang paling penting ya, kemudian damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.